Watson menarik tangannya kembali dan melemparkan pedang kayu itu ke ruang bayangan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Nona Nightingale, kemana Anda akan pergi? Apakah Anda akan kembali ke Kastil Peri? Jangan lupa janji yang telah Anda berikan kepada saya. Anda belum mempromosikan satupun pengawal saya. Aku bukan orang yang bisa menepati janjiku. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Aku akan kembali dalam sehari. Setengah hari jika aku cepat." Nightingale melirik Watson, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, "Ini ada hubungannya denganmu juga. Kemarin, aku menerima permintaan dari Wilbur Lisset Manor dan Manor lainnya. Mereka ingin menghabiskan 1000 koin emas agar aku menghancurkan Kastil Blackmoon. Aku sudah memutuskan untuk menolak mereka hari ini. Bukankah seharusnya kau memberiku 200 telur ayam Phoenix Pelangi sebagai kompensasi?" Nightingale ingin meminta Watson 500 telur. Dia telah tinggal di sana selama 2 hari dan tahu bahwa ayam Phoenix Pelangi akan bertelur 1000 setiap hari. Jadi, 500 telur tidaklah banyak, tetapi dia berubah pikiran ketika Watson meraih tangannya. Kemarin, dia masih bisa menepuk bahu Watson. Dia tidak menyangka bahwa dia akan segera beradaptasi dengan kekuatan yang begitu kuat setelah dia menjadi prajurit tingkat emas. "Sungguh monster, ayo kita buat 100 butir telur ayam Phoenix Pelangi. Aku tidak punya lebih dari itu. Ceritakan juga tentang istana-istana ini. Setidaknya 150. Baiklah, 80 kalau begitu. Baiklah, 100 kalau begitu." Nightingale menggertakkan giginya dan setuju. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Berikan aku telurnya dulu." Watson membentangkan sayap aura tempurnya di punggungnya dan terbang kembali ke istana. Dia membawa sekeranjang telur rebus untuk Nightingale dari dapur. Nightingale melihatnya sebelum dia berkata dengan puas, "Watson, aku harus mengingatkanmu bahwa ini adalah ujian untukmu oleh bangsawan perbatasan. Kamu harus mengalahkan para petani ini untuk menjadi bawahannya. Selain aku, orang-orang ini juga mengundang tim penyihir dari Monty Town. Yang terkuat adalah penyihir tingkat perak. Aku hanya bisa menjamin bahwa aku tidak akan campur tangan dalam proses ini, dan aku tidak bisa mengganggu yang lain. Bangsawan perbatasan benar-benar orang yang merepotkan." Watson mengerutkan bibirnya. Bangsawan itu ingin menguji kekuatannya. Dia ingin melihat apakah Kastil Blackmoon adalah pasukan yang kuat yang dapat melindungi asetnya atau domba gemuk dengan harta karun tetapi tidak memiliki kekuatan tempur. Jika yang terakhir, dia yakin bahwa bangsawan perbatasan akan mengayunkan pisau jagalnya tanpa ampun. Hanya itu yang harus kukatakan. Jaga dirimu baik-baik. Aku sungguh berharap Kastil Blackmoon tidak akan menjadi reruntuhan dalam sehari. Sehingga aku masih bisa memakan telur ayam Phoenix Pelangi yang lezat, Nightingale menginstruksikan sebelum dia menghilang ke dalam bayangan. Watson berdiri di tempat sejenak. Kemudian, tiba-tiba, dia memasukkan aura tempurnya ke dalam suaranya dan membuka mulutnya untuk berteriak. "Semua penjaga Kastil Blackmoon, dengarkan perintahku. Musuh kita akan datang untuk menyerang kita. Sekarang saatnya untuk membuktikan kemampuan kalian. Siapapun yang membunuh musuh akan diberi hadiah telur Phoenix Pelangi. Siapapun yang membunuh 100 musuh akan diberi hadiah peralatan tingkat perak. Jika kalian dapat mencapai kemenangan terakhir, maka 3 orang yang membunuh musuh terbanyak akan menerima istana yang telah kuberikan kepada kalian. Ini janjiku, dan ini akan berlaku selamanya." Lingkungan sekitar sunyi pada awalnya sebelum sorak-sorai menggelegar terdengar. "Kami akan mematuhi perintah Tuan Muda Watson." 30 ksatria Blackmoon yang berpatroli datang dari segala arah, mata mereka menyala dengan antusiasme. Hadiah yang besar akan selalu mendatangkan orang-orang pemberani. Watson percaya bahwa dengan sumber daya yang cukup dan pelatihan khusus, para penjaga itu tidak akan lebih lemah dari 1000 prajurit. Sudah waktunya untuk menguji hasil kemajuan Kastil Blackmoon selama beberapa hari terakhir di luar Kastil Blackmoon. Wilbur memimpin lebih dari 10 pemilik istana dan 5.000 prajurit untuk melihat gerbang kastil. Setengah dari 5.000 orang itu menunggang kuda. Mereka bukanlah binatang ajaib tingkat besi, melainkan kuda biasa yang tinggi. Pada saat itu, mereka menggoyangkan leher dan mengeluarkan suara sengau yang keras. Setiap 10 orang dalam pasukan mereka mengenakan baju zirah. 100 elit terakhir mengenakan satu set baju zirah dan senjata lengkap. Yang lainnya hanya mengenakan pakaian biasa. Meskipun mereka tampak seperti berada dalam formasi yang tidak rata, mereka tetap memiliki aura yang kuat, bagaimanapun juga, mereka memiliki lebih banyak orang.
Ini Kastil Blackmoon. Seorang tuan tanah di samping Wilbur mendesah. Dia telah berbicara tentang Kastil Blackmoon selama beberapa hari terakhir, dan itu adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Dia menyadari bahwa Kastil Blackmoon bahkan lebih megah dari yang pernah dia bayangkan, dia merasa kagum. Ada banyak orang seperti dia, tuan tanah lainnya memiliki reaksi yang sama ketika mereka melihat Kastil Blackmoon untuk pertama kalinya. Namun, mereka lebih bersemangat daripada kagum. Yang paling bersemangat adalah Wilbur. Dia melihat Nightingale di sampingnya dan keranjang di tangan Nightingale, dan matanya terbakar. Keranjang di tangan Nightingale penuh dengan telur ayam Phoenix Pelangi, yang membuktikan bahwa rumor tentang ayam Phoenix Pelangi di Kastil Blackmoon akurat. Nona Nightingale, di mana Anda mendapatkan telur-telur itu? Wilbur bertanya. Jika mereka dicuri, maka dia berharap Nightingale akan membaginya dengannya nanti. Di bawah mata semua orang yang iri, Nightingale mengambil telur dari keranjang dengan santai dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja, itu diberikan kepadaku oleh Watson. Watson telah memberikannya padanya. Saat harapan menelan ludahnya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu berarti Nona Nightingale telah berada di Kastil Blackmoon. Ya, kenapa? Nightingale bahkan tidak menatapnya. Karena kamu baru saja berada di kastil, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Watson dan Tuan Kastil? Jika kau sudah bergerak, maka kita tidak perlu mengirim orang-orang kita. Sebaliknya, kita akan berada di kastil tempat kita bisa menikmati anggur dan telur yang enak. Kupikir aku tidak perlu mengatakannya. Maaf, aku lupa. Aku akan menyelinap ke kastil nanti dan membunuhnya lagi. Tanggapan Nightingale yang asal-asalan membuat sudut bibir Wilbur berkedut. Dia bisa melihat bahwa Nightingale sama sekali tidak berniat berurusan dengan Watson. Dia hanya berpura-pura, yang membuatnya sangat tidak senang, tetapi dia harus menahannya. Selama Nightingale bukan sekutu Watson, maka itu tidak masalah. Mereka masih memiliki keuntungan. Wilbur mengabaikan Nightingale, dia berbalik dan berteriak pada anak buahnya. Rekan-rekanku, kita berkumpul hari ini di sini karena tujuan yang sama, yaitu menghadapi musuh yang sama, Kastil Bulan Hitam. Aku yakin semua orang telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan kastil ini dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa persetujuan dari pertanian di sekitarnya, mereka telah memperluas tanah mereka tanpa izin. Mereka memanfaatkan kekayaan mereka untuk merampok pelayan pertanian lain secara terbuka. Mereka tidak menganggap kita apa-apa. Menjaga kastil ini adalah bencana, saatnya untuk menghancurkannya. Semuanya, serang sekarang, bunuh siapapun yang berani melawanmu. Dia tidak memberi kastil kesempatan untuk bersiap, Wilbur melambaikan tangannya, dan ribuan prajurit kavaleri di sampingnya bergegas maju sambil berteriak. Bunuh, bunuh, bunuh. Serang, terobos kastil, ambil telur ayam Phoenix Pelangi, dan rebut senjata pertahanan berkualitas tinggi mereka. Ribuan orang melangkah maju pada saat yang sama, dan itu menyebabkan bumi berguncang. Senyum puas muncul di bibir Wilbur, dan dia memfokuskan perhatiannya pada beberapa penyihir di sampingnya. Penatua Folsen, aku harus merepotkanmu selanjutnya. Meskipun Wilbur yakin bahwa 5.000 orang itu bisa menerobos tembok kastil, dia tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada kerusakan. Jadi, itu adalah pekerjaan untuk Folsen. Penyihir hebat dalam serangan skala besar. Jangan khawatir, aku akan memastikan kalian puas. Folsen memiliki senyum tenang di wajahnya saat dia melambai pada 5 penyihir di sampingnya. Aku sudah mengajarkan kalian mantra serangan gabungan. Bagaimana kabar kalian, Penatua Folsen? Kita hampir menguasainya. Bagus sekali. Sekarang saatnya untuk menguji hasil pembelajaranmu. Folsen menepuk tas kecil di pinggangnya, dan tongkat sihir biru langit terbang keluar darinya. Elemen air yang padat mengelilinginya. Dia menggunakan tongkat sihir untuk menggambar susunan bintang berujung 5 yang besar di tanah, masing-masing dari 5 titik diisi dengan simbol elemen air dalam bentuk gelombang. Di bawah bimbingannya, 5 penyihir lainnya berdiri di 5 arah berbeda dari bintang berujung 5, dan dia berada di tengah. Dia mengangkat tongkatnya, dan di bagian atas tongkat ajaib, safir seukuran kepalan tangan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Folsen bergumam, elemen air yang memenuhi dunia, tolong perhatikan panggilanku, aku penyihir tingkat perak Folsen. Padatkan mereka menjadi arus yang melonjak dan jadilah tombak yang memurnikan segalanya. Turunlah, sihir tingkat perak, tombak air terjun besar.
Tombak besar muncul di atas kepala para penyihir. Panjangnya lebih dari 10 meter dan tampak seperti air terjun yang menggantung. Itu dikelilingi oleh pola seperti ular panjang dan mengeluarkan suara gemerisik. Pasukan yang beranggotakan 5.000 orang itu baru saja bergegas maju ketika mereka menyadari bahwa tombak sebesar itu telah muncul di atas kepala mereka. Mereka gemetar karena terkejut. Mereka tahu bahwa jika tombak itu jatuh, setidaknya puluhan dari mereka akan terbunuh di tempat. Mereka mendesah melihat kekuatan para penyihir. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Wilbur baru pertama kali melihat mantra sebesar itu. Dia menghirup udara dingin ketika melihat tombak besar di langit. Wilbur merasa tidak rugi menghabiskan begitu banyak uang untuk para penyihir itu. Tidak jauh darinya, Zhang Will, yang juga seorang pemilik pertanian, mendesah. Sepertinya teman lamaku telah menjadi lebih kuat lagi. Pada saat yang sama, dia memperlihatkan senyum santai. Dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghancurkan Kastil Black Moon. Tombak air terjun besar, bunuh semua yang ada di depanmu. Folsen mengayunkan tongkat sihirnya. Tombak itu membawa serta kekuatan guntur. Tombak itu menghantam gerbang utama Kastil Black Moon seperti gunung kecil yang jatuh dari langit. Permainan dan dinding di kedua sisi runtuh dengan suara keras sebelum memperlihatkan tanah tandus. Tanah penuh dengan lubang-lubang berisi air. Tombak air terjun besar adalah mantra serangan gabungan tingkat perunggu, tetapi memiliki kekuatan mantra tingkat emas. Kecuali Folsen, 5 penyihir lain yang telah merapal mantra itu telah jatuh ke tanah, mereka kelelahan. Yang disebut mantra serangan gabungan adalah untuk mengekstraksi kekuatan mereka yang tidak cukup kuat dan menggabungkannya untuk merapal mantra di atas pangkat mereka. Selama ada cukup banyak orang, mantra tingkat besi dapat digunakan untuk menghancurkan dunia. Harganya adalah orang yang merapal sihir akan melemah untuk waktu yang lama. Tuan Wilbur, kita telah menerobos gerbang. Folsen tampak sedikit pucat. Serangan itu telah menghabiskan setengah dari elemen sihir di tubuhnya, tetapi dia masih jauh lebih baik daripada yang lain. Wilbur mengangguk berulang kali. Ya, seperti yang bisa dilihat semua orang, berkat bantuan Penatua Folsen, gerbang itu hancur. Semuanya, dengarkan perintahku, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Wilbur berteriak kegirangan saat memimpin serangan. Dia mencabut pedang panjang dari pinggangnya dan bersiap menyerang ke dalam kastil. Ledakan, suara seperti guntur yang teredam bergema dari balik dinding Kastil Black Moon yang runtuh. 30 orang dengan baju besi lapis besi dan jubah hijau bersulam bergegas maju, mereka menunggangi binatang liger mereka sendiri. Mereka bergerak serempak, mereka seperti satu tubuh, pisau tajam yang dapat menusuk pasukan lawan mereka. Pasukan musuh tidak tersebar merata. Prajurit terkuat mereka adalah prajurit tingkat perunggu, dan yang terlemah bahkan bukan prajurit tingkat besi. Ditambah lagi, mereka tidak pernah mendapat pelatihan apapun. Akibatnya, pertarungan mereka dengan pasukan elit Kastil Bulan Hitam benar-benar kacau. Hanya ada 12 ksatria bulan hitam, tetapi mereka lebih kuat dari 1.000 orang. Masing-masing dari mereka ditutupi dengan baju besi perunggu tebal yang memiliki lapisan aura tempur. Mereka seperti kura-kura bercangkang besi. Ketika pedang dan pedang mendarat di tubuh mereka dari arah yang berbeda, mereka tidak terluka. Orang hanya bisa mendengar suara berdenting dan melihat percikan dari benturan. Ketika musuh mereka lelah, saat itulah mereka akan menuai hasilnya. Dalam waktu singkat, Ksatria Bulan Hitam berhasil mengalahkan pasukan sekutu musuh mereka Kastil Black Moon. Watson dan keluarganya berada di aula. Scarlett duduk di antara dia dan kakak laki-lakinya, Vincent. Orang tuanya, Edward dan Catherine, juga bersama mereka. Wendy, mengenakan pakaian pembantu, berdiri diam di belakang Watson dengan ekspresi sedikit khawatir di wajahnya. Mereka bisa mendengar suara pertempuran sengit di luar kastil. Aku tidak percaya pemilik rumah bangsawan ini iri dengan Kastil Black Moon. Mereka iri, tetapi mereka telah bergabung untuk menyerang kita. Mereka benar-benar mencoba menggertak kita. Jari-jari Edward mengetuk meja dengan tidak sabar. Dia tampak marah. Dia berada di kamarnya mencoba membuat bayi dengan istrinya, Catherine. Namun, Watson telah mengumumkan bahwa musuh mereka siap untuk menyerang mereka. Dia sangat ketakutan sehingga dia menarik celananya ke atas dan bergegas keluar. Apa pendapatmu? Vincent memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia memikirkan pertanyaan Edward. Karena mereka ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Kita tidak bisa membiarkan mereka menggertak kita. Tetapi ku dengar ada lebih dari 5.000 pasukan sekutu di pertanian,
kata Edward. Vincent ragu sejenak, dia memejamkan mata lalu membukanya. Matanya tampak tegas saat dia berkata, apakah mereka memiliki 5.000 atau 50.000 orang, kita tetap harus melawan mereka. Mereka menyerang kita karena keserakahan mereka, bukan karena kesalahan kita. Bahkan jika kita memberi mereka kastil dan ayam Phoenix Pelangi, mereka akan menginginkan lebih. Aku rasa mereka tidak akan puas. Manusia selalu seperti itu, mereka memiliki keserakahan yang tak ada habisnya. Karena kita tidak bisa membuat mereka puas, maka kita akan memukuli mereka sampai mereka takut. Ekspresi serius Vincent menyembunyikan hati yang penuh semangat juang. Edward mengangguk sambil menatap Watson. Aku sudah mendengar pikiran Vincent. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Pikiranku sama dengan kakak tertua, kata Watson sambil tersenyum. Mereka bukan lagi Gary yang sama seperti di masa lalu, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Kastil Blackmoon. Meskipun demikian, mereka memiliki kekuatan dan uang, jadi mengapa mereka tidak membela diri? Karena kalian memiliki pendapat yang sama, maka sudah diputuskan. Kita tidak akan menoleransi pelanggaran mereka terhadap kita, jika tidak, mereka akan terus menuntut lebih. Aku percaya pada kekuatan dan penilaianmu, tetapi kamu harus berhati-hati. Keselamatanmu lebih penting daripada apapun. Jika kita tidak bisa menang, maka kita akan menyerahkan kastil itu kepada mereka. Bagaimanapun, keluarga ini akan selalu memiliki masa depan selama kita tetap bersama. Edward mencoba menghibur mereka. Matanya berbinar ketika dia melihat Vincent dan Watson, dia sangat bangga. Ya, ayah. Watson dan Vincent berdiri bersamaan dan berjalan keluar dari aula. Scarlett juga mengambil busur panjang dari punggungnya. Tatapannya tegas saat dia mengikuti mereka. Kakak tertua, kau harus menjaga pintu masuk kastil. Pergilah bersama kavaleri besi bulan hitam, mereka akan melindungimu. Scarlett, pergilah ke peternakan dan lepaskan Golden Flash. Kau bisa menungganginya dan memanfaatkan keterampilan memanahmu sebaik-baiknya. Sedangkan untuk ayam Phoenix Pelangi, biarkan dia tinggal di peternakan untuk saat ini. Watson meninggalkan kastil bersama saudara-saudaranya saat dia menyampaikan misi mereka dengan ekspresi serius. Ayam Phoenix Pelangi memiliki kekuatan seperti binatang tingkat perak, dan bisa digunakan sebagai pasukan tempur. Namun, itu juga sangat berharga. Watson telah menghabiskan hampir 10.000 ayam untuk menggabungkannya. Mereka akan menderita kerugian yang signifikan jika ayam itu terluka dalam pertempuran. Vincent dan Scarlett tidak memiliki masalah dengan tugas Watson untuk mereka. Hanya ada satu masalah. Vincent bertanya, Watson, bagaimana denganmu? Watson telah mengirim kavaleri besi bulan hitam untuk melindunginya, dan dia juga telah mengirim kilat emas untuk melindungi Scarlett. Siapa yang akan membela Watson? Watson tersenyum. Kakak tertua, apakah kamu lupa bahwa aku sudah menjadi prajurit tingkat emas? Selain itu, aku juga seorang penyihir tingkat perak. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk melindungiku. Yang ingin kulakukan sangat sederhana. Baru saja, penyihir di luar telah menggunakan sihir untuk menerobos tembok kita. Meskipun tembok ini terbuat dari batu giok hitam, tembok ini tidak terlalu berharga. Namun, akan butuh banyak usaha untuk memperbaikinya. Karena dia punya nyali untuk menyerang kita, maka dia harus siap menanggung amarahku. Dia ingin menggunakan sihir untuk menghadapi sihir musuhnya. Saat Watson berbicara, mata birunya dipenuhi amarah. Dari permukaan laut yang biasanya tenang, mata itu telah berubah menjadi gelombang yang menderu. Bahkan Vincent, seorang prajurit tingkat perak, merasakan hawa dingin di tulang punggungnya ketika dia merasakan niat membunuh di mata adik bungsunya. Kalau begitu, mari kita bagi seperti ini. Vincent tidak membantah, dia tahu waktu adalah hal terpenting. Dia hanya memberi tahu Watson agar tetap aman. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan istana. Dia telah berbaur dengan 30 penjaga dari kavaleri besi bulan hitam. Scarlett telah berlari dengan patuh menuju pertanian untuk mendapatkan Golden Flash. Setelah saudara-saudaranya pergi, Watson membentangkan sayap emas di punggungnya dan terbang ke udara di mana dia bisa mengamati pertempuran. Saat itu siang hari, jadi efek aura tempur elemen cahayanya adalah yang terbaik untuk situasi tersebut. Gerbang kastil telah hancur total, dengan lebih dari 5.000 orang bertarung melawan 30 orang dari kavaleri besi bulan hitam. Kavaleri besi bulan hitam memiliki perlengkapan yang sangat bagus, dan kekuatan mereka jauh lebih signifikan daripada lawan mereka. Mereka dapat bertarung melawan 100 orang sekaligus.
Jika ada serangan yang mendarat pada mereka, mereka tidak akan terluka sama sekali. Namun, mereka harus menghadapi 5.000 orang secara bersamaan. Pada saat itu, 30 orang itu menebas dan menebas dengan pedang mereka. Mereka berhasil memotong 3 atau 4 orang sekaligus, dan mereka meninju keluar untuk meledakkan kepala lawan mereka hingga berkeping-keping. Namun, mereka terjerat oleh terlalu banyak orang yang muncul di sekitar mereka. Orang-orang itu iri dengan kastil bulan hitam, dan mereka telah kehilangan akal sehat mereka. Ketika Vincent bergabung dalam pertempuran, aksi yang tenang itu segera berubah menjadi gelombang pasang. Dia adalah seorang prajurit tingkat perak dan telah mempelajari aura tempur elemen cahaya dari Watson. Pada saat itu, 2 sayap emas yang panjangnya lebih dari 1 meter telah terbuka di punggungnya, di mana sayap itu bersinar di bawah sinar matahari. Tangan kirinya memegang senjata tingkat perunggu yang diberikan Watson kepadanya, pedang besar badai angin, sementara tangan kanannya memegang kemampuan bawaan aura tempur elemen cahaya, senjata ringan, yang telah berubah menjadi pedang tipis. Tubuhnya ditutupi rompi berduri tingkat perak. Duri-duri di atasnya juga memiliki aura tempur elemen cahaya yang pekat. Dari rambutnya hingga ujung alisnya, seluruh tubuh Vincent telah berubah menjadi emas. Dia seperti dewa saat dia terbang melintasi langit dan menuai nyawa musuh-musuhnya dengan tenang. Dia melambaikan tangan kirinya dengan lembut, dan pedang besar badai anginnya akan mendatangkan badai yang akan meniup mereka yang sedang menuju kastil. Senjata ringan di tangan kanannya bahkan lebih mengerikan. Sinar cahaya itu dapat membentang lebih dari 10 meter, dan itu dapat memotong siapapun di jalannya dengan rapi dan dengan bau yang membakar. Itu adalah prajurit tingkat perak. Prajurit tingkat perak kastil bulan hitam telah muncul. Cepat, fokuskan tembakanmu padanya. Pasukan sekutu menyadari keberanian Vincent, mereka mulai mengatur orang-orang di sekitarnya untuk menghadapinya. Mereka tidak memiliki prajurit tingkat perak di antara mereka, dan mereka tidak bisa terbang, jadi mereka tidak bisa menyerang Vincent dengan serangan biasa. Namun, mereka bisa melepaskan aura tempur mereka ke langit untuk membungkus senjata mereka dan melemparkannya. Untuk sesaat, aura tempur berwarna-warni di langit bergabung dan bersiul melewati Vincent. Kemudian, belati dan tombak pendek yang bercampur dalam aura tempur menyerang Vincent. Vincent hanya mengangkat alisnya pada serangan itu. Dia tidak menghindarinya, dan dia juga mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Bang, bang, serangkaian suara kacau terdengar. Orang-orang yang menyerang Vincent jatuh ke tanah saat tubuh mereka berkedut tak terkendali sebelum aura tempur mereka hancur. Watson adalah orang yang membuat ulang rompi berduri Vincent. Itu adalah alat pertahanan tingkat perak, dan itu bisa memantulkan serangan. Jadi jika orang-orang itu menyerangnya, itu berarti mereka menyerang diri mereka sendiri. Vincent terbang ke udara, dan kemanapun dia lewat, pasukan sekutu jatuh. Hati-hati, Tuan Muda Vincent. Kami akan membantumu. Para penjaga dari kastil Blackmoon jauh lebih percaya diri ketika mereka melihat kekuatan Vincent. Allen dan Lisette berteriak sebelum mereka melebarkan sayap aura tempur mereka dan terbang ke langit. Ketika pasukan sekutu mendengar suara mereka mengangkat kepala, dan mata mereka membelalak tak percaya. Tuan Muda Vincent, bukankah seharusnya Tuan Muda Watson? Saya mendengar bahwa Tuan Muda Kastil Blackmoon sangat berbakat. Dia sudah menjadi prajurit tingkat perak di usia yang begitu muda. Saya pikir dialah yang terbang ke langit tadi. Kupikir dia terlihat agak tua, tapi ternyata bukan dia. Sudah ada 3 prajurit tingkat perak di langit, yang berarti bahwa termasuk Watson, Kastil Blackmoon memiliki setidaknya 4 prajurit tingkat perak. Pasukan sekutu tahu bahwa mereka keliru tentang kekuatan Kastil Blackmoon yang sebenarnya. Mereka lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kemudian, mereka jatuh ke dalam kebingungan besar, mereka punya 3 prajurit tingkat perak. Wilbur menggertakkan giginya saat menatap pria di langit. Akhirnya, dia berhenti di ruang kosong setengah kilometer jauhnya dari Kastil Blackmoon. Dia juga berada di atas kuda hitam besar. Hewan itu ditutupi dengan baju besi dan pelana besi yang tebal, dan matanya yang besar berkedip-kedip karena gelisah. Wilbur sedikit lega, untungnya, dia berhati-hati dan tidak terburu-buru. Dia juga telah bergabung dengan manor lain dan merekrut lebih dari 5.000 orang. Lebih jauh, dia juga telah meminta Zhang Will untuk mengundang 6 penyihir yang dipimpin oleh penyihir tingkat perak, Volson. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Aku belum pernah mendengar begitu banyak prajurit tingkat perak yang melekat pada Kastil Blackmoon.
Orang-orang ini pasti telah mengonsumsi sejumlah besar telur ayam Phoenix Pelangi dalam 2 bulan terakhir untuk menembus level mereka. Mata Wilbur menyipit saat dia merenungkan masalah itu. Di tengah ketakutannya, hatinya berangsur-angsur menjadi berapi-api. Dia tidak menyangka Rainbow Phoenix Chicken lebih efektif dari yang dibayangkannya. Jika dia bisa menyerbu kastil Black Moon dan mendapatkan Rainbow Phoenix Chicken, dia mungkin bisa mendapatkan cukup telur untuk melatih bawahannya menjadi prajurit tingkat perak. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak lagi takut. Sebaliknya, dia meraung, "Jangan lawan ketiga prajurit tingkat perak itu, fokuslah pada penjaga lain dan pemimpin kastil Black Moon lainnya." Ribuan prajurit tidak lagi gugup ketika mendengar perintah itu. Mereka menatap langit dengan ketakutan. Mereka menggertakkan gigi saat mereka menyerbu ke arah kastil. Selain Vincent, Lizette, dan Alan, penjaga kavaleri besi Black Moon lainnya ditahan oleh lebih dari 2.000 orang. Mereka terpisah dari 3 lainnya seolah-olah mereka terjebak di rawa dan tidak bisa melepaskan diri. 3.000 prajurit yang tersisa telah melewati mereka dan menuju ke kastil. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu mereka harus menangkap kepala ular itu. Seperti yang dikatakan Master Wilbur, Vincent dan 2 orang lainnya tidak takut. Mereka tidak perlu melawan para prajurit itu secara langsung. Selama mereka dapat menangkap Watson dan penguasa kastil, mereka akan memenangkan perang. Saat mereka menghadapi derasnya ribuan orang, Vincent dan 2 orang lainnya, yang terbang di langit, mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Saat sayap aura tempur emas Vincent mengepak dengan lembut, puluhan tombak cahaya panjang turun dari langit dan memakukan lebih banyak orang ke tanah. Lizette, yang berada di sampingnya, juga mengepakkan sayap aura tempurnya, yang memiliki pola tanaman dan bunga yang mengalir di punggungnya, dan tanah retak saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar untuk mengikat musuh-musuh mereka. Adapun Alan, dia memegang pedang pelindung, yang diselimuti aura tempur berelemen air berwarna biru tua. Pedang itu berubah menjadi sungai yang deras yang mendorong lawan-lawannya ke tanah. Namun, terlalu banyak orang di pasukan sekutu, dan ketiganya sudah lelah. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan lebih dari 3.000 orang menyerbu kastil melalui gerbang yang runtuh. Ketika pasukan sekutu itu memasuki kastil, mereka melihat ladang gandum yang telah dipagari. Itu bukan ladang besar, mungkin hanya sekitar 10 hektar lebarnya. Ada gandum seperti kristal yang ditanam di sana, dan mereka bersinar seperti permata. Itu tidak tampak seperti ditanam untuk makanan, itu lebih seperti sebuah karya seni. Gandum yang matang menarik perhatian mereka. Apakah aku melihat sesuatu? Apakah ini benar-benar gandum? Ini pertama kalinya aku melihat gandum transparan seperti kristal. Aku tidak tahu bagaimana rasanya memakannya. Orang-orang itu mendecak lidah mereka karena heran. Mereka tahu bahwa kastil Black Moon kaya, tetapi mereka tidak menyangka penghuninya akan makan makanan yang berbeda dari rakyat jelata. Beberapa pria mendekati ladang gandum, mereka bersiap untuk mencabut beberapa gandum yang hampir tumbuh dari ladang. Meskipun tuan tanah mereka menyuruh mereka untuk menyerahkan harta apapun yang mereka temukan, itu tidak berarti mereka tidak akan menyembunyikan sebagian. Mereka percaya bahwa atasan mereka tidak akan begitu ketat terhadap mereka. Gandum kristal dari pertanian itu tampak mahal. Mereka hanya perlu mencabut 2 atau 3 batang untuk menjualnya. Lebih dari 100 pria bertindak. Karena mereka dekat dengan ladang, mereka mengangkat kaki dan hendak melangkah masuk. Mereka tidak peduli apakah gandum itu sudah tumbuh sepenuhnya atau belum, mereka juga tidak berniat melindungi ladang itu. Watson, yang telah mengamati sekeliling, tidak lagi melayang di langit. Sebaliknya, ia mengendalikan sayap aura tempurnya dan segera mendarat di depan orang-orang itu. Elemental air agung, dengarkan panggilanku dan berikan aku prajurit yang tak terkalahkan. Air sihir perak, panggilan prajurit elemental. Setelah Watson menyelesaikan nyanyiannya, awan gelap turun dari langit yang sudah suram. Pilar air yang tebal dan panjang jatuh dari surga dan mendarat di tanah. Mereka menjadi prajurit setinggi 3 meter yang terbuat dari gelombang biru. Mereka memegang tombak panjang dan perisai di tangan mereka, dan jumlahnya ada 100. Para prajurit berelemen air itu berdiri di depan pertanian dan berbaris rapi. Pada saat yang sama, mereka menusuk keluar dengan tombak mereka. Ci, orang bisa mendengarnya saat tombak menembus daging para pria itu. Orang-orang itu jatuh ke tanah seperti gandum yang dibuang di depan para prajurit berelemen air. Dada mereka tertusuk, darah mengalir dan mewarnai tanah menjadi merah. Ketika orang-orang yang tersisa melihat itu,
mereka berhenti di jalur mereka. Ada sedikit rasa hormat dalam ekspresi mereka. Watson berdiri di depan 100 prajurit berelemen air, dia tampak seperti seorang kaisar yang dikelilingi oleh prajuritnya. Dia baru berusia 10 tahun, dan ekspresinya serius. Mata birunya yang biru mengandung lautan, dan sepasang sayap emas di punggungnya berkilauan. Tekanan yang dia berikan kepada mereka bahkan lebih kuat dari gabungan Lizard, Allen, dan Vincent. Semuanya, jangan mundur. Itu Tuan Muda Watson dari Kastil Bulan Hitam. Pertempuran akan berakhir begitu kita menangkapnya. Tuan Wilbur berkata bahwa orang yang dapat menangkap Watson akan diberi hadiah 1000 koin emas dan 100 telur ayam Phoenix Pelangi. Jika kita tidak dapat menangkapnya, maka kita juga akan mendapatkan hadiah karena membunuhnya. Orang-orang dari pasukan sekutu berteriak dengan kekuatan mereka. Orang-orang itu adalah prajurit tingkat perunggu di bawah kepemimpinan Wilder. Mereka juga adalah jenderal di pasukan itu. Mereka bertugas menyampaikan kata-kata Wilbur untuk menjaga moral tetap tinggi. Dia menyebutkan 1000 koin emas. Ditambah, 100 telur ayam Phoenix Pelangi. Para prajurit itu bernapas dengan berat, mereka tidak lagi mundur. Sebaliknya, mereka menyerang Watson. Pasukan sekutu menggunakan tubuh mereka untuk bertabrakan dengan para prajurit berelemen air. Darah segar menyembur, dan itu mewarnai elemen air biru langit menjadi warna merah cerah. Para prajurit menusuk dada para prajurit itu dengan tombak panjang mereka. Perisai di tangan mereka juga terangkat untuk memblokir serangan musuh mereka. Sayangnya, pasukan sekutu memiliki terlalu banyak orang. Segera, para prajurit itu kewalahan saat lebih banyak pedang memotong tubuh cair mereka. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menguap menjadi kabut putih. Tubuh raksasa para prajurit berelemen air, yang tingginya 3 meter, terus menyusut hingga tingginya 2 meter, lalu 1 meter. Wajah Watson berangsur-angsur memucat. Sihir yang dia keluarkan hanya bisa bertahan selama beberapa menit ketika dia memanggil 100 prajurit secara bersamaan. Dia bisa merasakan elemen sihir di tubuhnya telah menghilang dengan cepat sebelum air mengering. Kemudian, dia segera berteriak, "Semuanya, letakkan senjata kalian." Bahasa Indonesia, "Aku bisa melepaskan pelanggaranmu hari ini jika kau bisa memberiku Wilbur, Zangwill, dan pemilik manor lainnya. Aku akan memberi kalian masing-masing telur ayam Phoenix Pelangi sehingga kalian akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Kastil Bulan Hitam." Dia mencoba menghasut orang-orang dari pasukan sekutu, tetapi sayangnya, tidak ada yang mendengarkannya. Watson telah menjanjikan kepada semua orang telur Phoenix Pelangi, tetapi Wilbur telah berjanji bahwa orang yang menangkap Watson akan mendapatkan 100 telur. Semua orang percaya bahwa mereka akan menjadi orang yang menangkap Watson, dan mereka akan mendapatkan 1000 koin emas dan 100 telur. Semua orang, jangan dengarkan dia. Dia berbohong kepada kita, seorang prajurit tingkat perunggu berteriak. Sepertinya kalian tidak berniat menyerah. Sayangnya, kalian telah membuat pilihan yang salah. Ekspresi Watson berubah dingin. Dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan 100 prajurit elemen air. Kemudian dia menarik kembali sayap aura tempur elemen cahayanya. 2 aliran udara abu-abu seperti mata muncul di belakangnya. Dia berteleportasi sebelum muncul puluhan meter jauhnya, dan tangan kanannya memegang leher seorang jenderal. Jenderal itu adalah elit tingkat perunggu yang berteriak paling keras beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, wajah sang jenderal dipenuhi ketakutan saat Watson terus mencengkeram pria itu. Dia seperti seekor ayam yang menunggu nasibnya untuk disembelih. Dia melawan dengan keras, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Dia bahkan tidak bisa bersuara. Aliran udara abu-abu berputar ke arah tubuhnya yang berotot. Kemudian, dia berubah menjadi sepotong daging dan jatuh ke tanah. Teleportasi. Dia telah membunuh prajurit tingkat perunggu itu seketika. Orang-orang di pasukan sekutu dipenuhi ketakutan saat mereka menggigil. Mereka telah menemukan bahwa Watson bukanlah seorang prajurit tingkat perak tetapi seorang prajurit tingkat emas. Nindi menatap gerbang Kastil Blackmoon yang telah hancur. Dia juga melihat beberapa prajurit tingkat perunggu memimpin para prajurit saat mereka bertarung melawan kavaleri besi Blackmoon. Wajahnya pucat, jadi dia bermeditasi untuk mencoba memulihkan kekuatan sihir tubuhnya. Dia menatap langit dengan tatapan kosong. Mengapa prajurit tingkat perak di langit itu sangat mirip dengan kakak tertuaku, Vincent? Apakah Indix benar? Apakah Kastil Blackmoon membeli tanah kita, dan saudara laki-lakiku telah menjadi pelayan mereka? Gumam Nindi. Segera, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah.
Itu karena dia melihat adik laki-lakinya yang termuda, Watson, berdiri di ladang gandum tidak jauh dari kastil Blackmoon. Dia menjaga kastil di belakangnya saat dia memanggil prajurit sihir untuk bertarung melawan pasukan sekutu Manor lain. Meskipun 100 prajurit elemen air hanya bertahan selama beberapa menit, mereka telah membunuh lebih dari 500 orang. Baju zirah dan senjata mereka berserakan di tanah, daging manusia dan daging kuda bercampur jadi satu. Setelah para prajurit berelemen air menghilang, Watson berteleportasi di depan pasukan sekutu, dan kekacauan pun terjadi. Kemanapun ia lewat, aura tempurnya yang kacau akan menghancurkan beberapa tubuh. Bahkan aura para pria itu tidak bisa berbuat apa-apa, seperti kertas, rentan terhadap satu pukulan. Tidak masalah apakah para pria itu adalah prajurit tingkat perunggu atau elit tingkat besi atau pria biasa, hasilnya sama saja, kematian. Darah berceceran di ladang gandum dan mewarnai gandum kristal menjadi merah. Nindi ragu apakah semua itu nyata. Bukan tidak mungkin bagi Vincent untuk menjadi prajurit tingkat perak, ia sudah melatih aura tempurnya ketika ia meninggalkan rumah. Ia pasti memiliki beberapa tahun yang bermanfaat untuk menembus tingkat perak. Namun, berbeda untuk Watson. Ia baru berusia 4 tahun ketika ia meninggalkan rumah. Watson belum menguji bakatnya sebagai penyihir atau melatih aura tempurnya. Bagaimana dia bisa menjadi prajurit tingkat emas dan penyihir elemen air tingkat perak setelah beberapa tahun yang singkat? Dia bahkan lebih luar biasa daripada Vincent. Jika keluarga Gary telah menjadi pelayan kastil Blackmoon, maka tuannya pasti telah memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya yang menyebabkan lonjakan kekuatan mereka. Itu berarti bahwa tuan dari kastor itu bahkan lebih kuat. Namun, pertempuran telah berkembang ke klimaks, dan mereka belum melihat tuan kastil Blackmoon. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Kastil Blackmoon tidak memiliki tuan selain keluarga Gary. Mereka adalah orang-orang yang telah membangun kastil itu. Apa yang terjadi dengan rumahku saat aku pergi? Bagaimana mereka bisa membangun kastil yang begitu megah? Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang ini, dan aku telah mengikuti Penatua Folsen untuk menyerang rumahku sendiri. Apa yang harus aku lakukan jika kastil Blackmoon hancur? Suara Nindi menjadi serak, dia merasakan ketakutan dan rasa malu di hatinya. Indix berdiri di sampingnya, dia juga anggota persekutuan penyihir. Dia melihat pertempuran berdarah itu, dan wajah cantiknya menjadi pucat. Bukankah Penatua Folsen mengatakan bahwa ini adalah misi yang sederhana? Bagaimana jadinya seperti ini? Sebagai seorang penyihir bangsawan, Indix telah berpartisipasi dalam misi untuk membunuh binatang ajaib. Dia telah melihat binatang buas yang tercabik-cabik oleh sihir, tetapi mereka hanyalah makhluk. Mereka berbeda dari manusia. Dia telah melihat seorang pria terpotong-potong di depannya, dadanya tertusuk, dan dia jatuh ke genangan darah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Indix merasakan perutnya bergejolak. Ketiga penyihir pria, yang tidak jauh dari sana, juga tidak tahan dengan pemandangan seperti itu. Mereka mendukung orang di sebelah mereka sambil membungkuk untuk muntah. Indix, ini pertama kalinya kamu melihat lingkungan seperti itu, jadi kamu tidak terbiasa. Kamu hanya perlu mengalaminya beberapa kali lagi. Aku tidak berbohong kepadamu. Ini memang misi yang sederhana. Manor telah mengumpulkan 5.000 orang, jadi seharusnya tidak terlalu sulit bagiku untuk menerobos tempat ini. Aku tidak menyangka ada 3 prajurit tingkat perak di sini, juga seorang prajurit tingkat emas yang menguasai sihir. Sepertinya aku harus meminta Tuan Wilbur untuk membayar lebih nanti. Folsen menghiburnya saat tatapannya jatuh pada Watson dengan penuh minat. Dia sangat terkesan dengan Watson, bukan karena jenis aura tempur yang tidak diketahui yang mengelilingi tubuhnya, tetapi mantra pemanggil prajurit elemen air yang telah dia ucapkan. Dilihat dari kekuatannya, mantra ini seharusnya tingkat perak, dan seharusnya dianggap sebagai salah satu mantra tingkat perak yang lebih kuat. Aku tidak menyangka anak ini menjadi penyihir elemen air. Sayang sekali dia bertemu denganku. Aku akan menangkapnya nanti, dan aku akan menginterogasinya untuk mendapatkan mantra tingkat perak ini darinya. Folsen telah mengambil keputusan. Gulungan sihir tingkat perak bernilai ribuan koin emas. Jadi jika dia bisa menginterogasi Watson tentang isi mantra itu akan sama saja dengan menghemat sejumlah besar uang. Selain itu, Folsen berencana meminta Wilbur untuk menaikkan bayaran mereka, jadi dia harus membayar para penyihir setidaknya 200 koin emas masing-masing. Itu adalah hadiah 1.000 koin emas. Folsen mendesah, dia benar mengambil misi itu.
Panen itu cukup untuk meningkatkan kekuatannya beberapa level dan mempersingkat waktu yang dia butuhkan untuk menjadi penyihir tingkat emas. Adapun adegan berdarah di medan perang, Volson tidak merasakan apapun saat melihatnya. Itu adalah sifat dunia, yang kuat akan selalu memangsa yang lemah. Saat dia menjadi pemburu bayaran, targetnya bukan hanya binatang ajaib tetapi juga manusia. Dia telah lama berlatih untuk memiliki hati batu. Penatua Volson, mengapa kita tidak menyerah saja pada misi ini? Aku tidak tahan dengan pembantaian ini. Kurasa aku akan mimpi buruk di malam hari. Mengapa kedua kelompok ini bertarung begitu keras? Kebencian macam apa yang mereka miliki yang tidak dapat diselesaikan? Apakah Kastil Bulan Hitam melakukan sesuatu yang keterlaluan? Indix bertanya dengan lemah. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya demi keselamatannya sendiri. Pertempuran itu seperti penggiling daging, dia hanya akan menjadi daging cincang jika dia bergabung dalam perang. Kastil Bulan Hitam tidak melakukan kesalahan apapun. Jika mereka melakukannya, maka itu karena mereka terlalu kaya dan berkembang terlalu cepat, dan itu melanggar kepentingan bangsawan lain. Mereka membunuh begitu banyak orang karena kepentingan mereka dilanggar. Aku tahu, itu salah bangsawan lain. Indix mengangguk. Tidak, Volson menatap medan perang tanpa suara. Kamu masih terlalu muda, yang lain juga tidak salah. Lalu siapa yang salah? Indix bingung. Tidak ada yang salah, ini perang. Sejak zaman dahulu, perang tidak mencari keadilan, tetapi keuntungan. Dan itulah kebenarannya. Suara Volson dingin saat dia berkata, beristirahatlah untuk memulihkan kekuatan sihir kalian. Kami mungkin membutuhkan kalian untuk pertempuran berikutnya. Jadi singkirkan simpati yang tak kenal takut itu. Yang perlu kita lakukan adalah memenuhi permintaan majikan kita. Kemudian, ketika kedua belah pihak hampir kehabisan pasukan, giliranku untuk bertindak. Dia memegang setengah gulungan sihir tingkat emas di tangannya. Setelah beberapa hari meneliti, dia telah menggunakan beberapa metode dan kombinasi dari gulungan sihir itu. Setelah dia menghabiskan cukup banyak sumber daya, dia hampir tidak bisa menggunakan sihirnya. Meskipun dia tidak menguasai semuanya, itu sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kastil. Itu adalah kartu truf terbesarnya. Sihir tingkat emas biasa dapat mencakup area seluas beberapa kilometer. Bahkan tanpa 5.000 orang itu, dia masih bisa menghancurkan kastil Blackmoon sendirian dan menunggu bayarannya. Itu adalah kebiasaan yang telah dia kembangkan ketika dia menjadi pemburu hadiah. Wilbur berdiri tidak jauh dari para penyihir, dan dia melihat pasukannya dilahap. Hatinya berdarah. Dia membawa lebih dari 5.000 orang bersamanya, tetapi hanya setengah dari mereka yang tersisa. Kavaleri besi bulan hitam telah membunuh lebih dari 1.000 orang. Begitu banyak orang telah meninggal, dan pensiun mereka akan menghabiskan banyak uang. Nona Nightingale, Watson sudah menjadi prajurit tingkat emas. Mengapa Anda tidak memberitahu saya itu? Bukankah hitungan perbatasan mengirim Anda untuk membantu kami? Dia tidak bisa menahannya, matanya berkedut saat dia menanyai Nightingale. Dia bisa menerima penampilan ketiga prajurit tingkat perak itu, tetapi dia tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa Watson sudah menjadi prajurit tingkat emas. Jika dia tahu itu, dia akan membawa lebih banyak orang. Nightingale menyilangkan kakinya saat dia duduk di atas batu besar. Dia akan mengambil telur ayam Phoenix pelangi dari keranjang, mengupasnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya dari waktu ke waktu. Kamu tidak bertanya, oh, omong-omong, tolong jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Selain Watson, ada juga binatang ajaib tingkat emas di Kastil Blackmoon. Kamu seharusnya sudah tahu ini sejak lama, kan? Otot-otot di wajah Wilbur berkedut. Raungan. Begitu dia selesai berbicara, raungan berat datang dari dalam Kastil Blackmoon. Seekor binatang ajaib besar sekitar 10 meter panjangnya dengan 6 sayap muncul, dan membawa saudara perempuan ketujuh Watson, Scarlet, di punggungnya. 3 kepala raksasa meraung secara bergantian saat api terdistorsi dan tombak batu yang menutupi tanah muncul. Serangan itu segera menewaskan 200 orang dari pasukan sekutu. Jantung Wilbur berdebar kencang. Jika itu terus berlanjut, mereka akan dikalahkan.